Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto diduga berperan dalam meminta caleg terpilih Dapil 1 Sumsel, Rizzy Aprilia, untuk mengundurkan diri agar Harun Masiku bisa menggantikannya. Hasto juga diduga mengajukan peninjauan ke MA terkait aturan penggantian antar waktu di KPU. Disebut juga sebagian uang suap Harun Masiku agar lolos di DPR berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto diduga mengatur dan mengendalikan uang suap agar diberikan kepada Komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Ketua KPK juga mengungkap Hasto Kristianto memerintahkan kepada Harun Masiku agar merendam ponselnya sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti. Tidak hanya itu, Setio menyebut Hasto diduga meminta Harun Masiku untuk melarikan diri. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Sebelumnya, KPK mengumumkan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada 24 Desember lalu. Tidak hanya terkait suap Wahyu Setiawan, secara khusus KPK juga menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka dugaan perintangan penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nanda, PDIP telah melayangkan surat ke KPK meminta pemeriksaan Hasto dilakukan setelah tanggal 10 Januari. Lalu seperti apa respons KPK hingga saat ini? Selamat siang Juno dan juga saudara. Itu sebenarnya yang kita sama-sama gali dan juga tunggu, karena sampai dengan saat ini belum ada statement ataupun pernyataan yang disampaikan oleh KPK apakah mengiyakan atau tidak terkait dengan permintaan dari dari pihak Hasto Kristianto untuk melakukan penjadwalan ulang pemanggilannya setelah HUT PDI Perjuangan yang jatuh di tanggal 10 Januari 2024. Tapi Juno dan juga saudara, ada informasi yang kemarin sebenarnya didapat dari kediaman Hasto Kristianto pada saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di salah satu kediaman Hasto di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu tim kuasa hukum PDI Perjuangan, Johannes Tobing, ini menyebutkan bahwa sebenarnya surat undangan kedua ini sudah diterima, yakni di tanggal 13 Januari 2025. Artinya tampaknya di sini jika itu betul, artinya memang KPK mengiyakan permintaan bahwa pemeriksaan kedua ini dilakukan setelah perayaan HUT PDI Perjuangan ke-52 yang akan diselenggarakan 10 Januari 2025. Tapi yang harus diperhatikan Juno, ini harus kita konfirmasi kembali karena KPK masih belum mengiyakan dan belum membenarkan terkait dengan pernyataan tersebut. Sejauh ini Juno dan juga saudara, terkait dengan kasus yang menjerat Hasto Kristianto ini, kita tahu bahwa kemarin tepatnya memang sudah ada pengembangan kasus di mana penyidik KPK ini sudah atau melakukan penggeledahan di salah satu kediaman dari Hasto Kristianto yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Ya, penggeledahan sendiri kurang lebih berlangsung selama 4 jam, di mana baik dari sisi dalam rumah dan juga sebuah mobil yang merupakan milik Hasto Kristianto yang terparkir di halaman juga turut digeledah begitu, diperiksa. Dan di mana penyidik KPK kemarin juga ditemani oleh beberapa atau belasan anggota kepolisian dan juga dari Satgas PDIP juga berada di lokasi. Nah, dari hasil penggeledahan itu Juno dan juga saudara, kalau melihat dari pandangan mata memang terlihat bahwa setelah melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa satu buah koper berwarna biru besar dari rumah menuju dibawa menggunakan mobil. Kemudian apa-apa saja isi dan juga apa-apa saja disita, KPK memang tidak melakukan atau
memberikan statement terkait hal tersebut. Tapi lagi-lagi tadi saya sebutkan bahwa ada tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan Johannes Tobing berada di lokasi untuk melihat proses penggeledahan tersebut. Ia memaparkan bahwa apa-apa saja yang disita seperti barang-barang milik dari staf Hasto Kristianto Kusnadi, beberapa diantaranya seperti sebuah buku kecil, dokumen, flash disk, itu juga turut disita. Nah, terkait dengan apa yang disita lebih lengkapnya, tentu ini kita masih akan menunggu pernyataan yang akan disampaikan oleh KPK dan kita masih terus menggali sampai dengan saat ini. Juno. Nantikan bagaimana respons dari KPK dan juga pengusutan tuntas terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Gedung KPK Jakarta.